Mas yang katanya kamu mau nikahin aku? Kamu bakalan tanggung jawab mana, Mas? Kenapa sih kamu? Kita kan saling sayang. Kita pacaran juga udah lama. Kalau aku sampai hamil karena kamu harus tanggung jawab ya, Mas. Bapak Ibu ada yang tahu siapa warga di sini yang sedang hamil? Dan hasil pemeriksaannya, kandungannya itu sehat dan bayinya juga sehat. Dia nggak mau tanggung jawab di saat aku lagi hamil besar kayak gini. Mau kita ke hotel sih, Mas? Gak apa-apa. Kita istirahat aja dulu di sini sebentar, ya. Dengan kita pulang aja deh, Mas. Aku takut orang tua aku nyariin. Udah gak apa-apa, sebentar aja. Aku kan juga capek bawa motor dari tadi. Udah lama kok. Yuk. Bisa deh, Mas. Ayo. Kita istirahat di sini dulu, sayang. Kita kan pacaran juga udah lama. Udah 7 bulan. Masa kamu gak pengen sih? Maksud kamu apa ya, Mas? Aku lagi pengen, sayang. Mendingan kita pulang aja yuk, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak melakukan kayak gitu. Kenapa sih kamu? Kita kan saling sayang. Kita pacaran juga udah lama. Bambang menggoda Sari untuk bercinta di sebuah kamar hotel di Tawangmangu, Jawa Tengah. Bambang begitu yakin Sari mau menuruti kemauannya sebab mereka sudah pacaran selama 7 bulan lamanya. Mas, Awalnya Sari menolak, tapi belakangan keras hati perempuan berusia 20 tahun ini luluh juga. Bambang pun menyambutnya dengan janji. Apa janji Bambang? Bambang berjanji akan bertanggung jawab. Hamil. Kalaupun kamu hamil, aku akan tanggung jawab. Aku akan bilang ke orang tua kamu, akan nikahin kamu. Udah, kamu gak usah khawatir. Aku pasti tepatin janji aku kok. kamu beneran, Mas? Kamu harus janji ya, Mas. Kalau aku sampai hamil karena kamu harus tanggung jawab ya, Mas. Iya sayang, aku janji. Nah, jangan sedih lagi ya. Aku pasti akan tepatin janji aku. Kalaupun kamu hamil, aku akan nikahin kamu. Karena aku sayang sama kamu. Sini. Tapi sebenarnya percintaan Bambang dan Sari tidak mulus benar. Mereka mendapat ganjalan dari orang tua Sari. Ibunda Sari berupaya memisahkan Sari dari Bambang. Ia tak berkenan pada Bambang. Maka perjalanan cinta pasangan yang sama-sama bekerja di sebuah pabrik garmen di Sukoharjo ini mendapat tantangannya. Mampukah Bambang dan Sari melewati hambatan itu? Oh, itu Mas Bambang, Bu. Dia lagi mau jemput aku. Apa kamu bilang? Bambang? Kamu pasti pacaran sama dia ya? Sudah berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu gak suka kamu pacaran sama dia. Dengar gak? Aduh, Ibu kenapa sih ngelarang aku pacaran sama Mas Bambang? Ya Allah, kamu tahu nggak? Dia tuh nggak baik buat kamu. Kapan kamu mau nurut sama Ibu? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya, Bu. Keburu kesiangan. Ya udah, hati-hati. Ya, Assalamualaikum, Bu. Salam. Anak dikasih tahu nggak pernah mau dengar. Ayo, Mas, kita berangkat kerja. Nanti kesiangan loh. Ayo, ibu kamu mana? Aku mau pamit. Udah, nggak usah. Ayo kita berangkat. Nanti kesiangan loh. Pak, Ibu tuh kesal banget
sama Sari. Dia masih pacaran sama Bambang, Pak. Terus berani-beraninya Bambang itu jemput Sari. Apa? Sari. Kian hari orang tua Sari semakin gencar mencegah hubungan anak perempuannya dengan Bambang. Mulanya Ibu Sari yang tak setuju. Lalu berikutnya giliran sang bapak. Bapak Sari tak kalah tegas untuk memisahkan pasangan muda-mudi tersebut. Kini ibu dan bapak Sari setali 3 uang. Mulai besok kamu berangkat kerja, bapak yang antar. Bapak nggak mau lagi ngeliat mukanya si Bambang. Ngerti kamu? Iya Pak, Bu, Sari ngerti. Ya udah Pak, Bu, Sari istirahat dulu ya. Ya. Kok tanggal segini aku belum head juga ya? Biasanya kan tanggal segini aku udah head, tapi kenapa sekarang udah telat banget lagi? Aduh, astaga. Apa jangan-jangan aku hamil ya? Enggak. Maret 2021, Sari gelisah karena ia belum juga mengalami haid. Ia punya kecurigaan besar, dirinya hamil. Sesuatu yang tak diinginkan Sari sejak awal pacaran dengan Bambang. Halo Mas. Ada apa? Mas, aku mau ngajak kamu ketemu hari ini ya. Pokoknya ada yang mau aku omongin Mas, penting. Ya udah, kita ketemu di biasa ya. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya Mas. Ya. Mana apa sih? Ada apaan? Aku tuh udah telat Mas. Jangan-jangan kamu hamil? Aku hamil Mas. Nggak mungkin Mas. Nggak mungkin aku hamil Mas. Kalau aku hamil gimana sama ibu dan bapak aku Mas? Mereka pasti marah banget Mas. Nggak mungkin aku hamil Mas, nggak mungkin. Ya udah, kamu tenang aja dulu ya. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama kamu. Sekarang kita pulang. Kita tunggu sampai besok. Siapa tahu emang kamu lagi telat haidnya. Ya. Yuk. Astaga. Aku beneran hamil. Gimana ini? Gimana kalau orang tua aku tahu terus dia marah? Akhirnya Sari menyaksikan sendiri tanda kehamilannya. Ia berontak hendak menolak tapi semua sudah terjadi. Akhirnya Sari mengadukan hal ini ke Bambang. Sari yang bergetar karena kehamilannya minta tanggung jawab Bambang. Hasilnya itu positif Mas. Aku beneran positif hamil Mas. Ya udah, sekarang kamu tenang aja ya. Kamu jangan panik, gak usah takut. Kamu janjikan Mas, kamu bakalan tanggung jawab kan? Iya, aku pasti tanggung jawab. Iya Mas. Sari. Sari jadi pemurung setelah ia tahu kehamilannya. Tak hanya soal kehamilan, Sari juga mendapatkan PHK dari tempat kerjanya. Lengkaplah derita Sari. Kamu kenapa sih, Sari? Kok tiap hari kamu mengurung di dalam kamar terus, Nak? Iya Bu, nanti aku pasti makan kok. Bu, ada apa sih ribut-ribut? Pak, Ibu tuh selalu bingung ya. Kok lihat Sari itu akhir-akhir ini selalu ngurung di kamar, Pak? Bapak juga dengan perasaan yang sama. Semenjak Sari di PHK dari kerjaannya, selalu di kamar aja. Ya, kemungkinan Sari hanya pengen istirahat saja kali, Bu. Ya, semoga saja nggak ada apa-apa ya, Pak. Ya. Yuk, kita dalam lagi. Mas, kamu katanya mau tanggung jawab, tapi apa buktinya sampai sekarang kamu nggak tanggung jawab, Mas? Sampai hamil besar ini aja kamu nggak datengin ke orang tua aku, Mas. Kamu tuh keterlaluan ya, Mas. Nggak ada tanggung jawabnya sama sekali sama kehamilan aku, Mas.
Sabar. Aku juga mau. Buat Sari, satu-satunya jalan untuk menjaga harapannya adalah janji Bambang. Sari terus menuntut pertanggungjawaban Bambang. Ia tak ingin kecolongan bila Bambang lari dari janjinya. Kapan dan nggak pernah siap. Kapan kamu siapnya, Mas? Sampai perut aku udah besar, sekarang udah 7 bulan, Mas. Sebentar lagi tuh aku melahirkan, kamu tahu nggak? Kamu harus sabar. Ya terus sampai kapan aku sabar, Mas? Sampai kapan? Aku tanya sampai kapan? Sekarang orang tua aku, tetangga aku, nggak ada yang tahu kalau aku hamil, Mas. Terus sekarang aku mau kayak gimana, Mas, cara menutup ini semua? Ya udah, sekarang kamu tenang aja ya. Kamu tenangin diri kamu. Aku pasti tanggung jawab. Tapi aku lagi bingung, aku harus kayak gimana. Karena kamu tahu keadaan aku sekarang kayak gimana. Aku ada uang 700. Yang kamu pegang. Gimana kalau bayinya kita aborsi aja? Apa kamu bilang? Aborsi, Mas? Iya. Kamu pengen anak ini diaborsi? Udah gila kali ya kamu, Mas? Mana janji kamu, Mas, yang katanya kamu mau nikahin aku? Kamu bakal tanggung jawab mana, Mas? Ya aku minta maaf. Aku belum siap. Ya udah, 700 ini aku ambil, tapi ini bukan buat aborsi. Ini buat aku ke bidan ya, Mas. Keterlaluan kamu, Mas. Aku benci sama kamu. Aku bisa jelasin. Sari! Mbak, perhatiin nggak? Kayaknya badannya Sari kok berubah ya? Apa jangan-jangan dia hamil? Emang Mbak gak curiga? Itu dia deh, Mbak juga udah mulai curiga sama dia. Mbak juga bingung, Mbak harus gimana lagi? Coba antara Mbak tanya lagi ke dia, siapa tahu dia nanti jawab. Ya wes kalau gitu, aku tak pulang dulu yuk. Salam buat Sari. Assalamualaikum. Tak salamin sama aku ya. Sari. Ibu ada apa? Apakah kamu hamil, Nak? Ibu ngomong apa sih? Ya enggak lah, Bu. Waktu terus berjalan, seraya Sari memikirkan nasibnya, sang ibu mulai menaruh curiga lantaran gelagat Sari yang tak biasa. Dia itu nanyakan kalau kamu itu sedang hamil. Kalau memang kamu hamil, siapa yang menghamilin kamu, Nak? Ibu, terserah Ibu sama bule deh kalau nyangka aku hamil. Tapi kan kenyataannya aku emang gak hamil, Bu. Sontak Sari gugup ketika ibunya melontarkan pertanyaan yang menohok. Sari tersudut, tapi ia memilih untuk tak mengaku soal kehamilannya. Ini kenapa ya? Mas Bambang kok udah berhari-hari gak bisa aku hubungin. Sadar situasinya kian genting, Sari kembali menghubungi Bambang. Tapi yang terjadi belakangan, Bambang raib. Hati Sari hancur, Bambang curang. Janjinya tak bisa dipegang. Aku diblokir dari medsosnya. Berarti benar kan? Mas Bambang mau lari dari tanggung jawabnya kan? Dia nggak mau tanggung jawab di saat aku lagi hamil besar kayak gini. Kamu tega, Mas. Bu, kok perut aku sakit banget ya, Bu? Melilit terus rasanya. Itu kamu mau melahirkan kalau sakitnya seperti itu. Ibu, melahirkan apa sih, Bu? Kan aku nggak hamil. Ibunya ada-ada aja. Ya udah, mendingan aku istirahat aja ya, Bu. Siapa tahu nanti sakit perut aku udah hilang. Udah. Ketika harinya tiba, Sari menghadapi kelahiran anaknya seorang diri. Ia hadapi kelahiran orok tanpa seorang ayah dan di luar status pernikahan. Terasa getir buat Sari. Aduh, sakit banget. Aduh, ya Tuhan. Kenapa perut aku sakit banget? Apa aku mau melahirkan ini ya? Aduh. Peristiwa kelahiran anak Sari terjadi di kamarnya. Tentu saja Sari makin cemas. Ia takut dengan bayang-bayang kemarahan orang tuanya. Pak. Iya, Bu. Sini, Pak. Bapak dengar nggak suara
juga dengar, tapi dari mana ya? Jangan-jangan Sari benar melahirkan, Pak. Hah? Sekarang Bapak coba cek di luar, cari tahu suara bayi itu. Ibu tanya ke Sari langsung. Ya, Ya, Pak. ya sudah. Ada suara anak bayi. Di mana ya? Sar. 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 Sari, buka Sar. Iya Bu, ada apa? Sar. Kamu dengar suara tangisan bayi nggak? Enggak Bu, aku nggak dengar suara bayi kok. Setelah bayi dari kandungannya lahir, Sari menghadapi kenyataan yang tak dia inginkan. Sebab itu, Sari bertekad melenyapkan darah dagingnya. Ia bunuh anaknya sendiri. Sari jadi seorang yang jahat. Maafin Ibu ya Nak. Sari boleh saja berniat melenyapkan buah cintanya dengan Bambang, tapi jejaknya tetap tercium. Warga setempat menemukan orok di dalam kardus yang mati mengenaskan. Suasana jadi gempar. Bau ya? Berat lagi. Astaga, ini mayat bayi. Tolong! Tolong, ada yang buang bayi! Tolong! Sini Pak. Sini Pak, Bu. Sini Pak, sini Pak. Lihat nih Pak. Mayat bayi Pak. Astagfirullahaladzim. Tuhan, tega bener ya orang tuanya buang bayi. Mana bayinya cakep lagi. Banget Pak, ini Pak. Tuh, polisi Pak, sini Pak. Tuh Pak. Tuh Pak. Bapak Ibu ada yang tahu siapa warga di sini yang sedang hamil? Tidak Pak. Nggak tahu, Pak. Karena kalau dilihat dari TKP-nya yang jalan buntu dan masuk ke dalam ini, tidak mungkin pelakunya adalah orang luar. Sepertinya pelakunya adalah orang dalam. Orang yang tinggal di daerah sini. Pak Andres, bawa mayat bayi ini ke rumah sakit untuk diotopsi. Saya akan mencari informasi ke puskesmas wilayah sini. Siap Dan. Bapak-bapak, siapa yang bisa antar saya ke puskesmas? Saya Pak. Ayo Pak, saya antar Pak. Dek, kamu baru datang. Iya, Mbak. Itu di depan ada apaan sih kok rame-rame gitu? Mbak, di situ ada pembuangan bayi. Aku nggak habis pikir deh Mbak sama orang tuanya. Kenapa ya Mbak ya bisa setega itu? Padahal kan bayi itu nggak berdosa Mbak. Mbak, kok malu bangun sih Mbak? Iya, kok tega banget ya? Ya udah mendingan kita ke belakang aja ya. Yuk. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ada yang bisa saya Polisi bergerak menyelidiki kasus temuan orok di dalam kardus. Mereka menelusuri data sejumlah perempuan hamil di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Hasilnya, muncul data yang ganjil. Sejumlah perempuan tercatat hamil tapi belum saatnya melahirkan. Dari data itu, Sari patut jadi perempuan yang dicurigai.
Iya Pak, saya baru ingat. Ini bulan yang lalu memang ada yang memeriksakan kandungannya ke sini atas nama Sari. Dan hasil pemeriksaannya kandungannya itu sehat dan bayinya juga sehat. Jenis kelaminnya laki-laki. Apa Bapak kenal dengan yang bernama Sari? Kenapa? Kebetulan di Sari rumahnya dekat penemuan bayi di TKP. Dan akhir-akhir ini si Sari jarang sekali ke rumah, Pak. Sekalipun keluar rumah, dia selalu berpakaian longgar, Pak. Jadi nggak seperti biasanya selalu pakaian seksi gitu. Ya, Sari kenal saya, Bu. Sepertinya kasus ini hampir jelas siapa pelakunya. Saya akan kembali ke kantor untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sama-sama Pak. Permisi. Iya. Sudahlah Sari, kamu harus mengaku yang sejujur-jujurnya sama bapak, sama ibu. Apakah benar kamu sudah melahirkan anak? Ini pasti perbuatannya si Bambang yang menghamili kamu, iya kan? Bapak sama ibu itu sudah melarang kamu hubungan sama si Bambang. Akibatnya ini nih, akibat melawan omongan orang tua. Ibu, maafin Sari ya, Bu. Pak, Sari takut, Pak. Sari malu. Soalnya dia nggak mau tanggung jawab, Pak. Sari minta maaf sama Ibu dan Bapak. Sampai anak. Kenapa kamu dari awal gak cerita sama ibu sama bapak? Selamat siang, Pak. Siapa? Kami datang ke sini untuk menjemput saudari Sari untuk dimintai keterangannya. Karena menurut bukti yang kami dapat dan saksi-saksi, saudari Sarilah yang sudah membuang bayi laki-laki di belakang rumah ini. Pak Andres, bawa dia. Siap, Dan. Tidak mau, tidak. Ayo. Jangan Pak, ini anak saya Pak. Ayo. Sari ya Bu. Sari tidak Pak. Sari. Udah sabar. Kekerasan benda tumpul ya berada di sekitar wajah ini, dan hal ini sesuai dengan kenyataan atau hasil dari pemeriksaan bahwasanya oleh ibunya itu yang bersangkutan dibekap. Mas, kamu katanya mau tanggung jawab, tapi apa buktinya sampai sekarang kamu nggak tanggung jawab, Mas? Sampai hamil besar ini aja kamu nggak datengin ke orang tua aku, Mas. Kamu tuh keterlaluan ya, Mas. Nggak ada tanggung jawabnya sama sekali sama kehamilan aku, Mas. Jadi bayi tersebut berada dalam dus minuman. Jadi di situ di pekarangan warga di bawah pohon pisang sudah dikerumuni lalat begitu. Akhirnya warga curiga, bersama perangkat desa mengecek, ternyata berisi bayi yang sudah meninggal. Ya, selanjutnya setelah kita menemukan bayi tersebut, kita bawa ke rumah sakit, kita laksanakan identifikasi, berikut sosialisasi keluarga tentang penemuan bayi, sekaligus juga investigasi lingkungan agar dalam hal ini bisa segera terungkap siapa pembuang ataupun orang tua bayi tersebut. Jadi bayi tersebut hasil dari pemeriksaan pelaku, setelah melahirkan bayi tersebut akan dibuang. Namun karena dia menjerit, akhirnya dibekap oleh pelaku. Setelah meninggal, kondisi meninggal, dibuang di tempat pekarangan tetangga tersebut. Laki-laki. Enggak, waktu itu kan saya di rumah sendiri. Di rumah sendiri,
Terus tetangga teriak, ini siapa yang buang kardus di sini, tapi belum tahu isinya itu apa. Terus kan saya adik sepupu saya datang ke rumah, langsung ke halaman belakang nengok itu. Terus saya tanya, kenapa gitu? Ada bayi gitu. Saya disuruh manggil kedua orang tua saya yang sedang bekerja. Ya betul, setelah ditemukan kemudian dilakukan olah TKP, kemudian untuk mayat bayi ini diotopsi di rumah sakit, kemudian kita mendapatkan hasil otopsinya ada memang luka kekerasan benda tumpul ya berada di sekitar wajah ini, dan hal ini sesuai dengan kenyataan atau hasil dari pemeriksaan bahwasanya oleh ibunya itu yang bersangkutan dibekap. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 junto pasal 76C ya Undang-Undang Perlindungan Anak, atau pasal 338 atau pasal 308 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Aku takut, Mas. Gimana nanti kalau aku hamil, terus orang tua aku marah sama aku, Mas? Ya udah, kamu tenang aja, kamu gak bakal hamil. Kalaupun kamu hamil, aku akan tanggung jawab. Aku akan bilang ke orang tua kamu, akan nikahin kamu.